Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini akan menjelaskan cara kerja coding pada aplikasi project yang kami buat, aplikasi perpustakaan digital menggunakan bahasa pemrograman Python. Pertama, database buku. List ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data buku. Setiap data buku nantinya disimpan dalam bentuk dictionary, sehingga setiap buku memiliki atribut seperti ID, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok. Selanjutnya, tambah buku. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data buku baru. Pertama, program mengecek apakah pengguna yang login adalah admin. Jika benar, maka admin diminta mengisi beberapa data menggunakan fungsi input, yaitu ID buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, stok. Pada bagian stok digunakan tujuannya agar pengguna hanya bisa memasukkan angka. Jika yang dimasukkan huruf, program akan diminta untuk menginput ulang. Setelah semua data berhasil diinput, data dimasukkan ke dalam dictionary. Kemudian dictionary tersebut disimpan ke database menggunakan output yang dihasilkan adalah pesan data buku berhasil ditambahkan. Selanjutnya, pada fungsi lihat buku, def lihat buku, fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh data buku. Program terlebih dahulu mengecek apakah list kosong. Jika kosong, maka akan muncul pesan belum ada data buku. Jika ada data, program menggunakan for buku in data buku untuk menampilkan seluruh isi list satu persatu. Lalu selanjutnya ada menu cari buku. Def cari buku, fungsi ini digunakan untuk mencari buku berdasarkan judul. Pengguna memasukkan judul buku, keyword input, masukkan judul buku. Artinya, program akan mencocokkan kata kunci yang dimasukkan dengan judul buku yang tersimpan. Jika ditemukan, seluruh informasi buku akan ditampilkan. Jika tidak ditemukan, maka muncul pesan buku tidak ditemukan. Selanjutnya, menu ubah buku. Def ubah buku. Fungsi ini hanya dapat digunakan oleh admin. Admin memasukkan ID buku. Program menggunakan perulangan untuk mencari ID tersebut. Jika ditemukan, admin diminta memasukkan data baru. Data lama kemudian diganti menggunakan buku, judul, input judul baru, buku pengarang, input pengarang baru, buku penerbit, input penerbit baru, buku tahun, input tahun baru. Setelah selesai, program menampilkan output data berhasil diubah. Selanjutnya, menu hapus buku. Def hapus buku. Pada fungsi ini, admin hanya memasukkan ID buku. Program mencari ID tersebut menggunakan perulangan. Jika ditemukan, data langsung dihapus menggunakan data buku remove buku. Kemudian muncul pesan data berhasil dihapus. Selanjutnya pada menu pinjam buku,
Dev pinjam buku. Pada fungsi ini, pengguna menginput ID buku, nama peminjam, tanggal pinjam. Program ini mencari ID buku jika buku ditemukan dan stok masih tersedia. Akan menampilkan if buku stok kurang dari 0. Stok akan dikurangi 1 menggunakan buku stok kurang sama dengan 1. Kemudian sistem menampilkan informasi peminjaman beserta sisa stok. Apabila stok habis, program menampilkan pesan, "Maaf, stok buku sedang kosong." Selanjutnya, pada menu kembalikan buku. Dev kembalikan buku. Pengguna memasukkan ID buku, nama peminjam, tanggal kembali. Program mencari ID buku. Jika ditemukan, stok buku akan ditambah 1 menggunakan Kemudian sistem menampilkan informasi pengembalian beserta total stok terbaru. Selanjutnya pada menu utama, menu login, pada bagian akhir program terdapat perulangan while true yang digunakan agar program terus berjalan sampai pengguna memilih keluar. Program meminta username dan password untuk menggunakan input Kemudian dilakukan pengecekan menggunakan percabangan if, elif, dan else. Jika login berhasil, pengguna masuk ke menu utama. Jika gagal, program kembali ke halaman login. Di menu utama, pengguna dapat memilih fitur yang tersedia. Pilihan menu disimpan pada variabel pilihan. Kemudian program menggunakan percabangan if, elif, else untuk menjalankan fungsi yang dipilih, misalnya pilihan 1 menjalankan fungsi tambah buku. Pilihan 2 menjalankan fungsi ubah buku. Pilihan 3 menjalankan fungsi hapus buku. Pilihan 4 menjalankan fungsi cari buku. Pilihan 5 menjalankan fungsi lihat buku. Pilihan 6 menjalankan fungsi pinjam buku. Pilihan 7 menjalankan fungsi kembalikan buku. Pilihan 8 menjalankan fungsi Jika pengguna memilih angka 0, maka program menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan aplikasi, kemudian keluar dari menu. Selanjutnya, kami akan menjalankan programnya. Aplikasi ini memiliki 2 jenis pengguna, yaitu admin dan user yang memiliki hak akses berbeda. Pada halaman login, saat program dijalankan, pengguna akan melihat halaman login. Jika pengguna login menggunakan akun admin dengan username admin1 dan password ABC, maka sistem akan menampilkan output berhasil login sebagai admin. Admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola data buku seperti menambah, mengubah, menghapus, melihat, mencari, meminjam, dan mengembalikan buku. Sedangkan jika pengguna login menggunakan user dengan username ABC1, password 1,
2, 3. Ini login sebagai user. Maka sistem akan menampilkan output berhasil login sebagai user. User hanya dapat menggunakan fitur yang tidak mengubah data buku secara langsung, seperti melihat daftar buku, mencari buku, meminjam buku, dan mengembalikan buku. Apabila username atau password yang dimasukkan salah, sistem akan memberikan output username atau password salah. Silahkan coba lagi. Kemudian program akan kembali ke halaman login. ABC ya? ABC ya. Pada menu tambah buku, hanya admin yang dapat menambahkan data buku baru. Setelah seluruh data berhasil dimasukkan, sistem akan menyimpan data tersebut ke dalam database sederhana. Kemudian menampilkan output data buku berhasil ditambahkan. Di sini kita akan mencoba menambahkan buku. Salah lagi. Langsung membeli buku. Setelah buku saya tambahkan sebanyak 3 buku, di sini saya akan mencoba untuk melihat buku yang sudah saya input tadi dengan memilih menu nomor 5, lihat buku. Sistem akan menampilkan seluruh data buku yang tersimpan, seperti ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah stok. Pada fitur lihat buku dapat digunakan oleh admin dan user. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk memilih menu 4, cari buku. Saya akan mencoba untuk memilih menu 4, cari buku. Di sini kita diminta untuk memasukkan judul buku. Apabila buku ditemukan, sistem akan menampilkan output berupa informasi lengkap buku, yaitu ID buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan stok buku. Namun, apabila buku tidak ditemukan, sistem akan menampilkan output buku tidak ditemukan. Fitur ini dapat digunakan oleh admin maupun user. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk memilih menu ubah buku. Saya akan mengubah buku yang sudah saya input tadi. Saya akan mengubah buku dengan ID buku B003. Judul barunya Jika ID buku yang berhasil dimasukkan ditemukan, sistem akan memperbarui data buku dan menampilkan output data berhasil diubah. Apabila ID buku tidak ditemukan, output akan muncul
ID buku tidak ditemukan. Sedangkan jika user mencoba mengakses menu ini, sistem akan langsung menampilkan output menu khusus admin, pilih menu lain. Selanjutnya di sini saya akan mencoba menu nomor 3, yaitu menghapus buku. Di sini kita diminta untuk memasukkan ID buku. Jika ID buku berhasil ditemukan, sistem akan menghapus data tersebut dari database dan menampilkan output data berhasil dihapus. Apabila ID buku tidak ditemukan, sistem akan menampilkan output ID buku tidak ditemukan. Pada menu hapus buku, hanya admin yang memiliki akses. Jika user memilih menu ini, sistem akan menampilkan menu khusus admin, pilih menu lain. Selanjutnya di sini kita akan mencoba login sebagai user. User hanya bisa masuk ke menu cari buku, lihat buku, pinjam buku, kembalikan buku. Di sini kita akan nggak bisa dong. Nggak bisa kan, harus ada bukunya dulu. Oh iya. Ya, dari awal dong. Anjir. Ya udah itu ya. Nanti jangan di-record dulu aja. Langsung ini aja. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke menu pinjam buku, tapi di sini kita akan login dulu sebagai user. Kita keluar dulu. Selanjutnya di sini kita akan mencoba login sebagai user. User hanya bisa masuk ke menu cari buku, lihat buku, pinjam buku, kembalikan buku. Selanjutnya di sini saya akan masuk ke menu lihat buku. Pada menu lihat buku, sistem akan menampilkan seluruh data buku yang tersimpan, seperti ID buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jumlah stok. Lalu saya akan masuk ke menu pinjam buku. Menu pinjam buku dapat digunakan oleh admin maupun user. Jika ID buku ditemukan dan stok masih tersedia, sistem akan mengurangi stok buku sebanyak 1. Contoh di sini saya akan meminjam buku Jika ID buku ditemukan dan stok masih tersedia, sistem akan mengurangi stok buku sebanyak 1, kemudian menampilkan output berupa ID buku, judul buku, nama peminjam, tanggal peminjam, sisa stok buku. Selanjutnya sistem akan menampilkan pesan terima kasih sudah meminjam buku. Selanjutnya saya akan masuk ke menu 7, kembalikan buku. Menu pengembalian buku juga dapat digunakan oleh admin maupun user. Di sini kita diminta untuk menginput ID buku yang sudah kita pinjam tadi. Jika ID buku ditemukan, sistem akan menambahkan jumlah stok sebanyak 1 dan menampilkan output berupa terima kasih telah meminjam buku. Selanjutnya saya masuk ke menu kembalikan buku. Menu pengembalian buku juga dapat digunakan oleh admin maupun user. Jika ID buku yang kita masukkan
ditemukan, sistem akan menambahkan jumlah stok sebanyak 1 dan menampilkan output berupa ID buku berhasil dikembalikan, ID buku, nama peminjam, tanggal kembali, total stok buku. Kemudian sistem memberikan pesan, terima kasih telah mengembalikan buku. Selanjutnya saya akan masuk ke menu keluar, mencoba menu keluar. Apabila pengguna memilih menu 0, sistem akan menampilkan output, terima kasih telah menggunakan aplikasi. Kemudian program kembali ke halaman login sehingga aplikasi dapat digunakan kembali oleh pengguna lain.